Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi wa ba'du. Alhamdulillah, sore ini kita bisa melanjutkan belajar kita kembali atas pertolongan Allah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga proses belajar kita hari ini diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. طيب قبل أن أبدأ الدرس أقرأ لكن كشف الحضور من دعي اسمها فلتقل حاضرة. Ibu Agneta Revinda lam tahdur. Ibu Amalia Hadirah. hadirah. Jayyid. Ibu Ayu Agustin Hadirah Ustaz. alhamdulillah. Barakallahu fik. Mbak Eka Hadirah Ustaz. hadirah. Ibu Erlin lam tahdur. Ibu Hanifah lam tahdur. Ibu Hervina lam tahdur aidan. Ibu Heti Hadirah Ustaz. hadirah. Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Yang pekan lalu izin listriknya padam itu Bu Heti, ya? Saya Ustaz. Masya Allah ini. Wah, tapi sekarang normal, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Yasrallahu warani. Ibu Siti Zuhra Hadirah Ustaz. hadirah. Alhamdulillah. Bu Yanti Hadirah Ustaz. Ibu Jami lam tahdur. Aca Hadirah. alhamdulillah. Ibu Mutia lam tahdur. Nabila lam tahdur. Ibu Sri Hadirah. hadirah. Alhamdulillah. Bagaimana keadaannya Ibu Sri, kondisinya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukurlah. Semoga lekas pulih, ya. Kesehatan itu Yang betul kenikmatan yang luar biasa yang seringkali kita tidak sadari. Kalau kita berkurang kesehatan kita, baru kita sadar betapa pentingnya, betapa berharganya kesehatan itu. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Ada yang belum saya sebut namanya atau ada yang baru bergabung? Tidak ada? Banyak. Mada darasna fi liqa'ina al-madhi? Yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya apa, Om? Bab berapa? Bab berapa? Bab 10, ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah mulai masuk di bab 10. Alhamdulillah. Meskipun kita belum sampai di hiwar dan tamrinnya, kita baru membahas kaidah-kaidahnya saja. Alaysa kadzalik? Betul tidak, Om? Baik. Kemarin di muqaddimah bab 10 kita
membahas tentang ini beberapa pembahasannya yang kita bahas kemarin. Di antaranya ada beberapa dhamir munfasil. Dhamir munfasil kemarin yang bagaimana, Om? Yang dimaksud munfasil itu bagaimana? Oke, yang Ya, Domir yang penulisannya baik. di rem Dhamir munfasil adalah dhamir yang secara penulisan tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Dia harus selalu berdiri sendiri. Jadi ibu-ibu bisa mendengar suara saya dengan jelas atau putus-putus ibu-ibu? jelas. Jelas, Om ya? Jelas. Justru saya yang mendengar suara ibu-ibu kok agak putus-putus. Berguna. Jadi agak lambat suaranya agak melambat seperti saya mendengar ini. Baik, nggak masalah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kita lanjutkan. Kemarin kita juga setelah membahas beberapa dhamir muttasil. Yang dimaksud dhamir muttasil itu yang bagaimana, ibu-ibu? Yang secara penulisan disambung. Yang secara penulisan disambung dengan kata sebelumnya. Gitu, ya. Kemarin juga kita sudah membahas tentang ad-dhamair, pembahasan singkat tentang ad-dhamair, pembagian-pembagiannya, istilah-istilahnya. Nanti itu harus dihafalkan dan difahami. Selanjutnya kemarin kita juga telah mempelajari indi, wali, lalu ma'a, dan al-alamul mudzakkarul makhtum bita'i ta'nits. Sedangkan di bab ini, di bab 10 ini sebenarnya belum semua dhamir yang dipelajari. Seperti di halaman ini. Ini yang dimunculkan di sini, yang dipelajari di sini hanya 5 dhamir saja. Ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Ini termasuk jenis dhamir munfasil atau muttasil. Munfasil, ya, ini munfasil. Ini dhamir munfasil. Ad-dhamairul munfasilatu. Seperti ana, anta, anti, huwa, hiya. Apakah ini saja? Tidak. Seperti yang kita pelajari pekan lalu. Di pertemuan sebelumnya, dhamir itu ada 14 kan, Om ya? Ada 14. Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu semuanya dhamir munfasil. Dhamir yang secara penulisan selalu dipisah, tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Sedangkan di bagian sampingnya ini adalah dhamir muttasil, ad-dhamairul muttasilatu. Dhamir muttasil itu yang bagaimana? Kalau ana, kalau dirubah menjadi dhamir muttasil jadinya jadi bagaimana? Jadi ya kan, ya? Jadi ya mutakallim. Sedangkan anta kalau dirubah menjadi muttasil jadi kaf kan, ya? Kaf mukhatab. Sedangkan anti jika dirubah menjadi dhamir muttasil jadi ki, kaf mukhatabah. Sedangkan huwa jika dirubah menjadi dhamir muttasil jadi hu. Ini disebutnya haul ghaib. Sedangkan hiya jika dirubah menjadi dhamir muttasil jadinya ha. Mohon. Ha. Jadi ha itu kalau ibu-ibu belajar tahsin, ha itu huruf tebal atau huruf tipis? Hah? Tipis. Kita bilang ha itu ho atau ha. Ha itu huruf tipis kan, ya? Jangan ditebalkan. Ho. Ha. Taib. Ha itu disebutnya haul ghaibah. Ini kemarin kita juga
sekilas kita tunjukkan bahwasanya domir muttasil itu ada yang digunakan dalam keadaan rofa dan yang belum kita bahas. Ada juga yang bisa digunakan dalam keadaan nasab dan jar. Ini biasanya sama, nasab dan jar itu domirnya sama, hanya susunannya saja yang berbeda. Tapi kalau di sini di bab 10 ini kita baru membahas yang dalam keadaan jar saja. Misalnya jika sebagai mudhofun ilaih atau diawali huruf jar. Misalnya kemarin kita tunjukkan baiti, baituka, baituki, baituhu, baituha. Ismi, ismuka, ismuki, ismuhu, ismuha. Abi, abuka, abuki, abuhu, abuha. Ini tiga deretan ini semuanya dhamir muttasilnya dalam keadaan jar. Kenapa kok dalam keadaan jar? Karena sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih selalu majrur ya kan namanya? Tapi karena ini domir itu tidak bisa berubah bentuknya, maka dikatakannya bukan majrur tapi fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar gitu ya. Kalau abi sukun tetap sukun namanya, ismi, baiti tidak bisa berubah jadi kasroh. Baituka, ismuka, abuka, kan harokatnya tetap fathah, nggak bisa berubah jadi kasroh. Kalau kasroh ini berubah arti. Begitu kan ya? Jadi kita mengatakannya bukan majrur tapi fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar gitu ya. Ini tiga deretan ini dalam keadaan jar karena sebagai mudhafun ilaih. Sedangkan contoh yang paling ujung li, laka, laki, lahu, walaha. Ini juga contoh dalam keadaan jar. Kenapa kok dhamir muttasil yang di sini dalam keadaan jar, yang di baris terakhir ini? Kenapa kok dalam keadaan jar? Karena setelah huruf jar. Karena didahului huruf jar. Masbuqun biharfil jar. Karena diawali atau didahului huruf jar. Jadi dia sebagai ism majrur fi mahalli jarrin. Begitu Om ya. Insyaallah nggak ada kendala Om ya. Dan ibu-ibu semuanya sudah hafal semuanya Om ya. Ad-dhamair dari huwa, huma, hum sampai ana, nahnu, lalu ya, mutakalim kitabuhu, kitabuha, afan kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, dan seterusnya sampai kitabi, kitabuna. Mudah kan ya insyaallah? Alhamdulillah. Hal min soal? Tidak ada. Kita lanjutkan. Kemarin kita juga sudah mempelajari ini, yaitu indi wali. Indi wali. Seringkali di dalam bahasa Indonesia, indi dan li ini diterjemahkan dengan terjemahan yang tidak jauh berbeda. Punya saya atau milik saya. Iya atau iya? Iya. Meskipun sebenarnya kalau lebih spesifik lagi, indi itu tufidul ma'iyyah. Sedangkan li tufidul milkiyah. Indi itu menunjukkan kebersamaan, sedangkan li itu menunjukkan kepemilikan. Begitu ya. Kalau dikatakan misalkan indi kitabun, saya membawa kitab. Bersama saya ada sebuah kitab. Tapi belum tentu punya saya, gitu ya. Kalau li sayyaratun, saya punya mobil. Saya punya mobil. Jadi tidak ada kemungkinan lain lagi. Itu pasti hak milik saya. Mobil-mobilan. Tayyib. Begitu ya. Insyaallah nggak bingung kan ya. Sedangkan untuk penerapan pada aqil wa ghairul aqil, indi itu seringkali diterapkan pada li ghairil aqil. Seperti dijelaskan di sini, indi itu seringkali diterapkan pada ghair aqil. Meskipun terkadang juga diterapkan untuk aqil. Seperti al-mudarrisu 'indal mudiri di bab sebelumnya. Begitu ya.
Sedangkan li ini seringkali diterapkan pada aqil yang berakal. Seperti di sini, li ibnun wa bintun. Yang berakal, ibn wa bint. Namun terkadang juga kita menemukan li itu diterapkan untuk li ghairil aqil. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Selanjutnya kemarin kita juga mempelajari ma'a. Ma'a ini termasuk jenis kata apa ibu-ibu? Apakah dia termasuk jenis ism, harf, atau fi'il? Harf Isim. atau fi'il? Dorof. Zorof. Ism ya? Ism apa? Dorof. Ism dzaraf. Ism dzaraf atau keterangan. Kalau di sini digunakan sebagai keterangan tempat. Dzarful makan. Dan dzaraf ini persis seperti amama dan khalfa. Dzaraf juga yang kita pelajari sebelumnya. Amama dan khalfa itu juga dzaraf. Ma'a ini juga dzaraf. Mereka ini sebagai dzaraf, huruf terakhirnya selalu fathah. Huruf terakhirnya selalu fathah. Dan dia selalu sebagai mudhaf. Selalu sebagai mudhaf. Kata setelahnya berarti sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih selalu keadaan i'rabnya selalu majrur. Makanya kalau misalkan ma'a ditambah khalidun setelahnya jadinya ma'a khalidin. Ma'a sebagai mudhaf dan khalidin sebagai mudhafun ilaih majrur, tandanya kasrotain. Begitu ya. Jadi harus kasroh karena sebagai mudhafun ilaih. Kalau tidak kasroh misalnya ma'a khalidun maka tidak tepat. Karena dia sebagai mudhafun ilaih harus majrur. Majrur tandanya kasroh. Begitu Om ya. Insyaallah enggak ada kendala Om ya. Mudah. Ini ibu-ibu ini udah pintar semuanya. Ini tinggal murojaah saja sebenarnya, mungkin kebanyakan ibu-ibu. Baik. Selanjutnya di pertemuan sebelumnya yang terakhir kita pelajari, kita bahas adalah al-alamul mudzakkarul makhtumu bita'it ta'nitsu bita'it ta'nitsi la yunawwanu. Nama laki-laki yang diakhiri ta ta'nits atau terkadang kita juga menyebutnya dengan ta marbutah. Maka bagaimana ketentuannya? Tidak boleh di tanwin. Huruf terakhirnya tidak boleh diharokati tanwin. Kalau dhammah ya dhammah satu saja. Talhatu, Hamzatu, Muawiyatu, Usamatu. Contoh yang lain, Aukashatu, Karimatu. Gitu ya. Kalau kita tanwin bagaimana? Ya salah. Kalau kita tanwin Hamzatun misalnya, salah. Begitu ya. Tidak boleh tanwin sampai kapanpun. Begitu ya. Hal min soal, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Di sini ada mulai kita masuk ke hiwar. Kita baca ya, seperti biasa. Ana aqra wa antunna tukarrirna. Jayid. Ibu-ibu sudah siap? Misalkan yang membuka kitab sudah dibuka kitabnya atau mungkin sudah cukup di layar saja. Siap ibu-ibu ya? Karirna ba'di. Bagaimana Halaman berapa, Ustaz? Halaman berapa ibu-ibu? 98. 98 ya? Halaman 98. Kalau di yang edisi revisi yang baru saya share tadi mungkin berbeda halamannya, tapi urutannya sama persis seperti punya saya di slide ini. Jadi tidak ada perbedaan urutan kaidahnya ke belakangkan, tidak, urutannya sama persis. Itu perbedaan yang paling mencolok antara edisi yang sebelumnya ini, yang sebelumnya yang dipegang ibu-ibu dan yang sudah direvisi. Itu perbedaannya seperti itu. Dan mungkin kesalahan-kesalahan, kan kemarin kita menemukan beberapa kesalahan, itu insya Allah sudah kita betulkan. Baik.
Kita mulai. Man anta? Man Man anta? anta? Marratan ukhra. Man anta? Man anta? Ana talibun bil jami'ati. Ana talibun bil jami'ati. Jayyid. Ada sebagian ibu-ibu yang saya mendengar suaranya itu delaynya bukan delay terlambat sampainya di saya bukan, tapi jadinya agak ketarik-ketarik. Ana talibun seperti itu. Baik, kita ulangi sekali lagi ya. Ana talibun bil jami'ati. Ana talibun bil jami'ati. Jayyid, ahsantun. A anta talibun jadidun? Anta talibun jadidun. Nah, na'am, ana talibun jadidun. Na'am. Ana talibun jadid. Jayyid. Jadi kalau ada pertanyaan, a anta talibun jadidun? Jawabannya caranya seperti itu ya. Na'am, ana talibun jadidun. Jadi diulangi lagi ini, diulangi dari semuanya diulangi. Gitu ya. Dari awal diulangi, antanya dirubah jadi ana. Naam, tidak masalah. Ibu Ayu, tafadhol. Baik. Selanjutnya, min aina anta? Min aina Marratan ukhra, min aina anta? Min anta? Ana minal Hindi. Baik, sampai di sini, ibu-ibu, apakah ada kendala masalah makna, masalah arti atau susunan kalimat? Ketika menerjemahkan, kira-kira ada kendala bahwa artinya apa, bingung atau tidak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, coba kita perhatikan sampai di titik ini, sampai ana minal Hindi. Sampai ana minal Hindi. Kalau kita perhatikan di sini ada beberapa contoh dhamir munfasil. Iya atau iya? Ya. Di sana ada beberapa contoh dhamir munfasil. Apa saja? Ada dua dhamir. Ana sama anta. Anta dan ana. Anta di sini ada anta, ana, anta, ana, anta, ana. Ini ya. Jadi di sini kita menemukan beberapa contoh penerapan dhamir munfasil. Contoh penerapan dhamir munfasil. Kita kemarin juga sampaikan bahwasanya dhamir munfasil yang seperti ini hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa kan Om ya? Iya atau iya? Ya Ustaz. Jadi ini semuanya di sini dalam keadaan rafa. Sebagai apa? Sebagai mubtada. Baik mubtada yang di awal, yang normal, atau mubtada yang diakhirkan. Begitu Om ya? Ada pertanyaan? Kok ada pertanyaan? Ibu-ibu? Tidak ada? Jadi anak ya, Ustaz. Bagaimana Om? Anak itu mubtada. Anak itu? Mubtada. Betul, ana di sini sebagai mubtada. Ana talibun, ana mubtada, talibun khabar. Ana itu kan ism ma'rifah kan Om ya? Dhamir itu semua dhamir itu ma'rifah, maka dia bisa menjadi mubtada. Di sini ana sebagai mubtada, talibun khabar. Anta juga demikian di sini. Anta sebagai mubtada, talibun khabar. Ana sebagai mubtada, talibun khabar. Sedangkan di sini anta sebagai mubtada, khabarnya ini min aina. Sedangkan di sini ana minal Hindi, ana mubtada, jar dan majrur. Minal Hindi ini jar dan majrur sebagai khabar.
Baik, begitu Om ya? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan terlebih dahulu. Masmuka? Mas muka. Muka. Ismi Muhammadun. Ismi Muhammad. جيد. ومن هذا الفتى الذي معك؟ Waman haja. مرة أخرى. ومن هذا الفتى الذي معك؟ Waman هذا الفتى الذي معك هو زميلي. هو زميلي. Jayid. Mulai di sini kita diberikan contoh domir muttasil, ya atau ya. Di sana ada beberapa domir muttasil. Apa saja? Ismi. Mulai dari ini. Kaful mukhatab, ismuka. Lalu ismi yaul mutakallim. Lalu di sini juga ada ma'aka. Ini kaful mukhatab. Lalu di sini ada zamili yaul mutakallim. Dan di sini juga kita ditambahkan satu dhamir munfasil yang lain. Kalau di atas tadi hanya anta dan ana saja yang kita temukan, di sini kita mulai menemukan huwa. Ya kan, Om ya? Thank you. Kita kemarin juga sampaikan bahwasanya dhamir muttasil, dhamir yang disambung. Yang di bab ini hanya dipelajari yang dalam keadaan jar saja. Di sini semuanya dari mulai ismuka, ismi, ma'aka, lalu zamili, ini semuanya dalam keadaan jar. Kenapa kok dalam keadaan jar, Ismuka, ismi, ma'aka, zamili, ini kenapa kok dalam keadaan jar? Karena sebagai mudhafun ilaihi. Ismnya sebagai mudhaf, kaf itu dhamir sebagai mudhafun ilaihi. Ismi demikian juga ya itu sebagai mudhafun ilaih. Kalau ma'aka ini majrur atau mudhafun ilaih? Afwan, majrur karena harfu jar atau mudhafun ilaih? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ya, karena ma'a ini bukan harf, bukan huruf jar, melainkan ism dzaraf, keterangan tempat. Ma'aka. Oke. Nah, insyaallah jelas ya, tidak ada kendala. Alhamdulillah. Jamili sama apa ya? Bagaimana Jamili apa? Zamilun, ma makna zamil Oh, jamil. Zamilun maknanya sadiqun atau sahibun, sama semuanya. Sahibun, sadiqun, zamilun, sama. Gitu ya. Lalu ditambah di sini ditambah ya mutakalim saja, ditambah ya mutakalim. Zamili berarti sadiqi, sahibi, gitu ya. Bingung tidak? Temanku. Ya. Ustaz, Naam. kalau di buku ini kan contohnya Zamil ini kan teman sekelas. Naam. Itu memang khusus artinya teman sekelas atau seperti itu? Enggak harus teman sekelas, Teman beda kelas enggak apa-apa, Baik Ustaz, baik. Bentar, kalau nggak sekelas bukan zamilnya kan repot. Tapi pasti ada perbedaan antara sahib, zamil dan sodiq. Secara lebih spesifik, lebih rinci itu biasanya ada perbedaan. Tapi tidak kita bahas sekarang, nanti habis waktu kita. Baik Ustaz. Baik. Selanjutnya, ba'dah kita langsung baca lagi. Ahwa aydan minal hindi. Ahwa aydan minal hindi. Baik. Ini yang ditanyakan siapa? Ahwa aydan minal hindi, apakah dia juga dari Hindia?
Dia siapa? Yang Teman. teman sekelas tadi. Ah, teman sekelas tadi Om ya. Teman yang sekelas tadi. Ini kan masih Oh iya. Baik. Ini kan yang ditanya yang pertama kan Muhammadun. Sedangkan temannya orang temannya ini coba kita baca dulu. Ini orang dari mana? Ahwa aidan minal Hindi? Ahuwa aidan minal Hindi. La huwa minal Yabani. La huwa minal Yabani. Tayyib. Berarti temannya ternyata dari mana, Om? Jepang. Dari Jepang, Om ya. Dari Jepang. Huwa minal Yabani. La huwa minal Yabani. Cara jawabnya seperti itu, Om ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, huwa minal Hindi? Kalau jawabannya bukan, berarti la huwa minal Yabani. Jadi diulangi lagi domirnya huwa, baru khabarnya minal dari mana gitu ya. La huwa minal Yabani. Nastamir? Bagaimana, Om? Tayyib, nastamir. Masmuhu? Masmuhu Ismuhu Hamzatu. ismuhu Hamzatu. Jayid. Temannya yang dari Jepang tadi, siapa namanya, Om? Hamzah. Hamzah. Kita perhatikan di sini, Hamzah ini nama mudzakkar atau muannats? Muzakkar walaupun akhirannya tak marbutoh. Ism mudzakkar yang diakhiri tak marbutoh ya. Kita kemarin mempelajari ini. Kalau ism mudzakkar diakhiri tak marbutoh, maka ketentuannya bagaimana? Tidak boleh tanwin. Makanya di sini harokatnya dhammah satu saja, bukan hamzatun, tapi hamzatu. Ismuhu Hamzatu. Begitu, ya? Nggak ada masalah, insyaallah. Ma lughatuka ya Muhammadu? Ya Muhammadu. Baik. Saya barusan membaca ya Muhammadu. Betul atau salah, Om? Yang kira-kira ya Muhammadu atau ya Muhammadun? Muhammad. Ya Oh, ada juga ya yang bingung. Ini yang jawab orang siapa? Aca, ya Muhammadu atau ya Muhammadun? Muhammadun, Kenapa ya Muhammadun? karena bukan tak marbutoh. Ini kaitannya bukan dengan tak marbutoh. Kak, ibu-ibu, kenapa? Coba biar ingat lagi. Kenapa kok di sini dibacanya ya Muhammadu bukan ya Muhammadun? Huruf ya nida. Karena setelah huruf nida. Karena ini Muhammad di sini sebagai munada mufrad. Sebagai munada kan, diawali harfu nida iya. Ya. Setelahnya munada. Kalau mufrad ma'rifah seperti ini maka tidak boleh tanwin kan, Om ya? Ini di bab berapa? Di bab awal-awal, Om ya? Ya Muhammadu. Bukan ya Muhammadun. Begitu aja ya? Ingat aja. Iya. Baik. Nastamir. Lughatil urdiyatu. Lughati, aslinya lughati al-urdiyatu, kita sambung jadi lughatil urdiyatu. Jayid. Al-urdiyah itu bahasa apa, Om? Urdu. Bahasa Urdu, ya. Orang Hindia pakai bahasa Urdu. Ma lughatuka ya Muhammadu lughatil urdiyatu. Jayid. Ba'dah. Ahiya lughatun sahlatun? Ba'dah. Na'am, hiya lughatun sahlatun. Na'am. Jayid. Insyaallah nggak ada kendala, Om ya di sini. Di sini kita mulai ketemu dhamir munfasil yang lain.
Kalau tadi huwa dari awal anta, ana, huwa. Di sini kita ketemu dhamir munfasil yang lain yaitu Iya. hiya. Hiya. Karena ini hiya di sini hiya siapa, Si bahasa Urdu. Lughah kan, ya? Lughah itu. Lughah. Lughatun itu mudzakkar atau muannas? Muannas. Muannas, makanya pakainya hiya. Lughati al-urdiyatu. Hiya, apakah dia? Lughah maksudnya. Lughah itu muannas, makanya pakainya hiya. Hiya lughatun sahlatun? Jawabnya, na'am hiya lughatun sahlatun. Nah, iya, lughatun sahlatun. Ya bahasanya sendiri kan, ya. Ya pantas kalau anggapnya mudah. Ba'dah. Wa hamzatu ma lughatuhu? Hamzatu ma lughatuhu? Lughatuhu al-yabaniyatu. Lughatuhu yabaniyah. Wa hiya lughatun sa'batun. Wahia lughatun sahlatun. Tayyib. Sampai di sini ada pertanyaan ibu-ibu? Hal min soal? Hal ladaikunna soal? Pada kalimat lughatil urbiyatu mubtada dan khabarnya mansub. Al-urdiyatu lughati. Ya, itu normalnya seperti itu, mubtada khabar. Apa tadi? Bagaimana, Om? Lughatil urbiyatu itu mubtadanya yang Mubtadanya al-urdiyatu. Al-urdiyatu. Baik. Jadi begini, Om, ya. Kalau dari segi makna, mudahnya untuk kita bisa melihat mana mubtada dan mana khobar. Mubtada itu adalah inti pembicaraan. Yang sedang dibicarakan itu intinya apa? Sedangkan khobar itu yang melengkapi maknanya supaya menjadi kalimat sempurna. Begitu, ya? Itu kalau dari segi makna. Itu kita kalau tidak melihat tanda-tandanya, ciri-cirinya. Baik. Kita lanjutkan, ya? baik Ustaz. Baik. Aina abuka ya Muhammadu? Aina abuka ya Muhammadu? Marratan ukhra. Aina abuka ya Muhammadu? Aina abuka ya Muhammadu. Jayyid. Aina Abu Madu. Nasallahu alaihi. Abi fil Kuwaiti huwa tabibun syahirun. Abi fil Kuwaiti Tayyib. Di sini Muhammad ditanya oleh Hamid. Aina abuka ya Muhammadu? Abi fil Kuwait. Di mana Abu Muhammad di mana, Om? Kuwait. Fil Kuwait. Apa pekerjaannya? Dokter. Huwa tabibun syahirun. Baik, begitu, ya? Seorang dokter yang terkenal. Baik. Lalu nastamir. Ba'dah. Wa aina ummuka? Wa aina ummuka? Hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Iya, aidan fi Kuwait. Hiya mudarrisatun hunaka. Iya mudarrisatun hunaka. Baik. Berarti Ummu Muhammad bersama dengan abinya di Kuwait juga kan, Om? Hiya aidan. Ma makna aidan? Juga fil Kuwait ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunaka. Sebagai apa, Om? Guru. Guru, Om, ya. Ini jangan sampai salah
Jangan sampai salah membacanya. Jangan sampai dibaca hiya madrasatun hunaka atau hiya mudarrasatun. Tapi mudarrisatun gitu ya. Hiya mudarrisatun hunaka. Ba'dah adzahabta ila al-Kuwait ya Muhammadu? Zahabta ila Kuwait Kuwait Ma makna dhahaba? Pergi. Pergi ya. Di sini ada satu dhamir muttasil dalam keadaan rafa yang belum kita bahas. Sebenarnya kita tidak terlalu membahas ini, tapi di sini sudah muncul. Dhahabta ini perubahan dari anta ya. Perubahan dari anta. Dan ini dhamir muttasil dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Dhahabta. Kita lanjutkan dulu. Na'am dhahabtu. Dhahabtu ini juga dhamir muttasil yang dalam keadaan rafa sebagai fa'il di sini. Ini kalau tu itu perubahan dari ana gitu ya. Kalau anta dhahabta, anti dhahabti, ana dhahabtu gitu ya. Tapi ini bukan pokok pembahasan di bab ini. Bahkan nanti mungkin baru kita betul-betul mempelajari secara serius itu di semester 3 insyaallah. Ba'da wa zamiluka aina abuhu? Zamiluka aina abuhu? Baik. Zamiluka, yang dimaksud zamil di sini siapa? Iya. Zamiluka maksudnya zamil di sini siapa? Tadi ya. Hamzah tadi ya. Hamzah yang dari Jepang tadi. Aina abuhu? Ba'da abuhu fil Yabani. Abuhu fil Yabani. Huwa tajirun kabirun. Tajirun kabirun. Marratan ukhra abuhu fil Yabani huwa tajirun kabirun. Abuhu fil Yabani huwa tajirun kabirun. Ahsantunna. Ba'da Jayyid. Alaka akhun ya Muhammadu? Aina Alaka akhun ya Muhammadu? Marratan ukhra alaka akhun ya Muhammadu? Alaka akhun ya Muhammadu? Ya Muhammadu. Di sini kita menemukan contoh penerapan huruf lam, huruf jar. Laka setelahnya di sini akhun ini aqil atau ghairu aqil? Aqil. Gitu ya. Ba'da na'am li akhun wahidun. Na'am li akhun wahidun. Ismuhu Usamatu. Usamah ini namanya siapa? Mudzakkar. Namanya siapa? Nama mudzakkar. Saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya Muhammad ya. Saudara laki-lakinya Muhammad. Saudara laki-laki. Mudzakkar berarti ya? Mudzakkar tapi diakhiri tak marbutah namanya. Ya enggak masalah, memang asli seperti itu. Maka di situ tidak boleh tanwin. Makanya di situ harokatnya usamatu bukan usamatun gitu ya. Ba'da wa huwa ma'i huna fil madinatil munawwarati. Wa huwa fil madinatil munawwarati. Ma'i di sana. Ma'a terus ditambah ya mutakallim. Aslinya ma'a disambung dengan ya mutakallim yang perubahan dari ana. Aslinya ma'a jadi ma'i bersama siapa? Saya. Bersamaku, bersama saya. Huwa ma'i huna fil madinatil munawwarati. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu.
Wali Wali wahidatun minha Zainab. Nah, ternyata Zainab. Muhammad tidak hanya mempunyai akhun, tapi juga mempunyai ukhtun. Masmuha, Zainab. Zainab. ismuha Zainabu. Zainabu. Zainab. Oh, kenapa di sini Zainabu bukan Zainabun? Muannas. Nama perempuan Karena juga. al-alam al-mu'annath, al-alam al-mu'annath. Gunanya sama antara Zainab di sini dan Usamatu di sini. Sebenarnya sama-sama kalau kita sebutkan secara umum, ini sama-sama al-alam al-mu'annath. Al-alam al-mu'annath. Hanya saja kalau ini memang mu'annas haqiqi, Zainab ini mu'annas haqiqi secara lafdhan wa ma'nan, secara lafad dan makna ini mu'annas. Sedangkan Usamah ini mu'annas lafdhan, mu'annas lafdhan wa mudzakkar makna. Secara lafad seperti mu'annas, ada taknya kan weh? Tapi maknanya mudzakkar, ini nama laki-laki. Ini sebabnya ini sama-sama al-alam al-mu'annas. Makanya tidak boleh tanwin. Begitu ya. Ba'dah wa hiya fil 'Iraqi ma'a zawjiha. Wahia fil Iraqi zawjiha. Marratan ukhra wa hiya fil 'Iraqi ma'a zawjiha. Wahia fil Iraqi ma'a zawjiha. Hiya siapa di sini, Om? Zainab. Zainab. Zainab ada di mana? Di Irak. Irak Aina Zainab? Zainab fil 'Iraq. Ma'a man? ma'a zawjiha. Ma'a zawjiha. Suaminya. Ba'da. Iya, sama suami. Ba'da. Zawjuha muhandisun. Zawjuha muhandisun. Muhandis. Suaminya sebagai insinyur di sana ternyata. Baik. Ba'da. A'indaka sayyaratun ya akhi? Di sini kita menemukan contoh penerapan inda. Inda, kalau kita perhatikan setelahnya di sini sayyarah ini aqil atau ghairu aqil? Ghairu aqil. Jayyid. A'indaka sayyaratun ya akhi? Kita lanjutkan. La ma 'indi sayyaratun. Indi sayyaratun. Tidak, saya tidak punya mobil. Baik. Ini perlu kita lihat cara menjawabnya. Di sini pertanyaannya a'indaka sayyaratun. Kalau jawabannya la, ada tambahan ma di sini. Ma di sini adalah ma nafi, harfu nafyin. Ma yang artinya tidak. La, saya tidak punya. Ma indi, saya tidak punya gitu. Ma indi sayyaratun. Begitu, ya? La ma indi sayyaratun. Jadi ada tambahan ma, la ma indi. Demikian juga sebenarnya kalau misalkan pertanyaannya alaka. Alaka, kalau pertanyaannya alaka lalu jawabannya la, juga demikian. La mali. La mali. Kalau di sini kan na'am ya, na'am li. Kalau jawabannya la, seperti ini juga la ma li ma indi. Itu ya. Baik, ba'dah indi darajatun. Indi darajatun. Ma ma'na darajah? sepeda. Baik. Sepeda roda 3. Boleh. Ba'da Hamzatu 'indahu sayyaratun. Baik. Sampai di sini hal min soal. A'indakum soal? La. Baik, insyaallah jelas Om ya. Masalah makna, masalah susunan kalimat, penerjemahannya, insyaallah nggak ada kendala Om ya, insyaallah.
Ustaz, kalau yang di atas itu yang wahya fil iraqi ma'a zaujiha. Nah, Makanya di sini kan mempengaruhi ya Ustaz nah, ya. nah. Haknya ini jadinya dia Apanya Haknya. iya, maksudnya ma'a sama zauji ini dorof sama dorof. Ini ma'a dhorof sebagai mudhof. Lalu zauj di sini sebagai mudhofun ilaih yang pertama dan dia sebagai mudhof lagi. Oh iya bertiga. Baru ha ini adalah mudhofun ilaih yang terakhir. Begitu Om ya. Seperti dulu miftahu babi sayyarati abi Muhammadin itu kan Om ya. Berarti sama ya dorof juga boleh kayak gitu. Kemarin kan belajarnya mudhof, ini dorof juga boleh bertingkat juga gitu. Boleh, sama seperti isim yang lain. Baik. Baik. Nah, ada pertanyaan? Yang huwa ma'aihina fil Ini. Nah, bagaimana Om? Pertanyaannya? Madinatul apa? Yang fil Madinatul Fil Madinatil, bagaimana Om? Pertanyaannya apa? Putus-putus? pakai kasroh atau dhamma? Pakai kasroh. Oh, kasroh. Kenapa Om kok kasroh? Fi. Ada fi sebelumnya. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarati. Makanya di sini na'tunnya al munawwarah kan na'tun ini ya, sifat. Mengikuti kasroh juga. Jadi al-Madinati sama Munawwarah Madinah ini sebagai man'ut. Ini ism majrur sebagai man'ut dan al-munawwarah sebagai na'tunnya. Gitu, ya. Baik. Kalau tidak ada fi, ya al-Madinatul Munawwaratu. Kan gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau yang ma itu Yang mana lama indi Naam. itu penggunaannya untuk pertanyaan indi namanya itu. Enggak, ma ini untuk menafikan. Kalau pakai alaka terus li tadi, saya juga jelaskan tadi. Kalau misalkan jawabannya la juga alaka misalkan alaka akhun la mali akhun. Jadi bisa ini intinya ma itu untuk menafikan yang artinya tidak Om. Bisa ma indi atau mali begitu. Nggak bisa lah. Bagaimana Om? Afan ini suaranya kok. Suaranya seperti jauh ya. Lah, diulang lagi Enggak. Jadi aneh malah Om. La indi bukan. Jadi la anafiyah, la yang artinya tidak, ini biasanya tidak untuk menafikan seperti ini. Memang la itu bisa untuk menafikan ism memang. Meskipun lebih seringnya digunakan untuk menafikan fiil. Tapi kalau untuk menafikan menafikan ism, itu tempatnya bukan seperti ini. Biasanya setelahnya mansub biasanya kalau untuk menafikan ism. La. Jadi kalau ma tidak mempengaruhi i'rab. Oh Ma. Jadi pakainya ma, bukan double la, bukan. Jadi la dulu menafikan pertanyaan a tadi apakah, lalu baru dijawab ma indi atau mali gitu.
Nah, ada lagi pertanyaan ibu-ibu? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Di sana ada tamarin, at-tamrinul awal, ajib 'anil as'ilatil atiyah. Pertanyaannya apa? Baik, di sini ada banyak pertanyaan ibu-ibu. Sebenarnya tidak semua pertanyaan di sini. Tidak semua pertanyaan di sini itu berkaitan dengan hiwar yang barusan kita baca. Jadi ada pertanyaan yang ada sambungannya, ada kaitannya dengan hiwar. Ada juga pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan hiwar. Baik. Di sini, nah, jadi mungkin nanti sampai nomor 13 sampai nomor 12 nanti. Jadi nomor 1 sampai 12 itu jawabannya bebas. Nanti dijawab apa saja yang penting nyambung jawabannya. Baru ketika sampai nomor 13 nanti kita menjawabnya seperti di hiwar. Begitu Om ya? Kita coba Om ya, kita coba. Dari Ibu Agneta Revinda, apakah sudah hadirah? Hadir. حاضرة تفضلي أجيبي ما اسمك Mas Muki. Oh, dijawab. ya jawab sendiri Langsung. seperti tadi di hiwar tadi cara menjawabnya Mas Muka ismi Muhammadun. Kalau di sini ditanya Mas Muki, jawabnya Ismi apa? Ismi Agneta. Ini pertanyaannya banyak. Kita jawabnya dua-dua saja Om. Langsung masih Bu Agneta Revinda. Min aina anti? Jayyid, nggak masalah, bagus. Ana min Indonesia. Ahsanti. Fatahallah alaik. Ba'da الرقم الثالث والرابع Ibu Amalia تفضلي Kenapa ta'u? Ta atau ti? Ma lughataki atau ma lughatiki? Yang betul? Yang betul ma lughatuki. Karena tidak ada yang mempengaruhi di sini. Lughatun asli kan ya? Lughatun dhammah. Ma itu tidak mempengaruhi i'rab. Jadi ma lughatu. Misalkan kalau mudzakkar yang ditanya ma lughatuka, ma lughatuki. Kalau saya tanya kepada Bu Amalia, ma lughatuki? Ma lughatuki lughati. Naam. Indonesia. Lughati Indonesiatun. Lughati al-Indonesiatun. Atau pakai al. Lughati al-Indonesiatu. Gitu ya. Jayyid, ahsant. Arqam arawi, aina abuki? Aina abuki? Abi fi Jakarta, ahsanti. Jayyid. Barakallahu fik. Ba'da Ibu Ayu Agustin, arqam al-khamis wasadis. Aina ummuki? Alaki akhun? Aina ummuki? أمي في جاكرتا أحسنت ألك أخ؟ لا ما لي أخ أحسنت لا ما لي أخ. Jawabnya seperti Om ya.
persis seperti itu. La dulu dinafikan dulu tidak, baru dinafikan lagi untuk menafikan kepemilikannya. La mali akhun. Jayyid. Allah alaik. Ba'dah raqam as-sabi' wa thamin. Mbak Eka, tafadhali. Yang nomor 78. Naam, 78. alaka uktun. Naam. Li uktun wahidat. Alaki ukhtun? Naam, li ukhtun wahidatun. Ahsanti. Barakallahu fiik. Ba'da a'indaki sayyaratun? La ma indi sayyaratu. Ahsant. La ma 'indi sayyaratun. Barakallahu fiik. Ba'da setelah Mbak Eka, Ibu Hanifah, tafadhali ar-raqam at-tasi' wal 'ashir. A'indaki darajatun? A'indaki darajatun? Jawabnya? Na'am. Indi darajatun. Ahsant. Na'am 'indi darajatun. A'indaki qalamun? A'indaki qalamun? Na'am. Indi qalamun. Jayyid, ahsant. Ba'da Ibu Herfina izin tadi Umi. طيب. Bu Heti, tafadhali ar-raqam al-11 wa tsani 'ashar. Nomor 11 dan 12. Indaki daftarun. A'indaki daftarun? Indaki daftarun. Ma ma'na daftar? Daftar buku ya? Buku tulis buku tulis, buku Tulis catatan. ya. Indaki daftarun. Jawabnya? Naam. Heeh. Naam. Daftar. Naam. Diulangi lagi ini ya, Naam. Indaki daftarun. bukan indaki, kan yang ditanyakan apakah kamu punya buku tulis, masa jawabnya ya kamu. Ya kamu. Oh ya. Indaki. Naam. Indaki daftarun. Kok anak indaki? Indaki, mana indaki? Di sini yang menunjukkan kamu itu ini dhamir mutasilnya ini Oh. Jadi yang dirubah dhamir mutasilnya kafnya ini. Kalau ana jadinya bagaimana Ana jadi. Saya belum ngerti Ustaz. Saya belum ajarin yang 7 tahun. Belum Oh iya. Nanti coba dibuka-buka lagi ya. Ya, Jadi kalau ki itu perubahan ini kan kalau misalkan saya tadi membacanya a'indaki, ki ini berarti perubahan dari anti kan ya? Perubahan dari anti. Ya. Kalau saya membacanya a'indaka, ka itu perubahan dari Anta. anta. Tapi di sini kalau misalkan ditanya misalnya, apakah kamu punya sebuah buku tulis? Jawabnya harusnya iya, saya kan ya, saya punya. Saya punya. Berarti perubahan dari ana. Kalau ini kaf itu perubahan dari anti atau anta. Kalau perubahan dari ana itu perubahannya jadi apa, Ismi. Jadi apa, Ana itu perubahannya jadi Ismi. Bukan. Ismi. Ya. jadi ya mutakallim. Oh.
Jadi kalau misalkan ditanya Mas Muka, siapa namamu? Maka jawabnya ismi gitu. Jadi kaf ini berubah jadi ya yang di sini. Kafnya berubah jadi ya. Di sini juga kaf di sini harusnya berubah jadi ya. Jadinya jawabnya na'am indi daftar. Gitu ya. Naam. Daftar. Ya. Jayid. Coba selanjutnya yang nomor 12. A'abuka tajirun? Abuka tajirun? La. Naam aja biar Oh, enak naam. jawabnya. Oh, iya. Naam. Ini juga demikian. Kafnya dirubah jadi ya mutakalim. Naam. Abi tajirun. Jayid, ahsan. Jadi seperti itu caranya. Naam abi tajirun. Jadi kalau ditanya abuka, jawabnya abi gitu ya. Ya, ya. Abuki, abi. Tayyib. Fatahallah alaik. Ba'dah setelah ibu ini kan barusan Bu Heti ya? Iya. Tayyib. Ba'dah ibu Zuhrah. Tafadhali ibu Zuhrah raqam al-thalith ashar wal-rabi' ashar, nomor 13 dan 14. Min aina Muhammadun ma lughatuhu, di sini sesuai dengan hiwar Hiwar. Hiwar. Jadi Muhammad yang ada di hiwar, bukan Muhammad yang sedang mengajar ibu-ibu. min ay, min min aina Muhammadun? Tadi Muhammad dari mana, Bu Zuhra? Minal Hind. Huwa minal. Minal Hindi. Seperti itu. Min aina Muhammadun? Huwa minal Hindi. Ma lughatuhu? Ma lugotuhu. Lugotuhu. Naam. Lughatuhu Lugotuhu al-urdiyatu. al-urdiyah. Gitu. Lughatuhul urdiyatu, begitu ya. Lughahnya bahasa Urdu kan, orang India, bahasa Urdu. Gitu ya. Jadi kembali lagi, ini sesuai dengan hiwar. Selanjutnya Bu Yanti, tafadhali Ar-raqam al-khamis ashar was-sadis ashar. Aina abuhu? Aina ummuhu? Aina abuhu? Abu. Abu itu Bagaimana Aina abuhu? Abuhu fil abuhu fi Kuwait. Abuhu fil Kuwaiti. Abuhu fil Kuwaiti. Abuhu fil Kuwait. Ada fi kan ya? Fil Kuwaiti. Aina ummuhu? Aina ummuhu ummuhu fi Kuwait. Enggak masalah seperti itu. Ummuhu fil Kuwaiti aidan, atau ummuhu aidan fil Kuwaiti, atau hiya aidan fil Kuwaiti, enggak masalah, intinya sama. Begitu ya? Barakallahu fik, fatahallahu alaik. Ba'dah ar-raqam as-sabi ashar wa thamin ashar. Aca, tafadhali Aca. Hamzah dari Jepang kan ya? Min aina Hamzah, Hamzah minalnya bar. Min aina Hamzah, betul. Min aina Hamzatu? Min aina Dengan Hamzah, jangan cari aman. Oh ya, Hamzatu minalnya ban. Hamzatu minal Yaban. Yabanu atau Yabana? Yabani. Hamzatu minal Yabani. Ahsant. Ma lughatuhu? Apa sih logonya Al-Urdiyah ya? Orang Jepang bahasa Ya udah berarti Yaban dong. Lah ya gimana cara jawabnya? Iya.
Apa itu tadi bahasanya lupa. Ma lughatuhu. Apa tadi? Yaban. Lughatuhu Al-Yaban. al-Yaban. Lughah itu mudzakkar atau muannats? Anas. Muannas, lughatun. Kayak Indonesia jadi Indonesiatun. Kalau al-Yaban jadi Yabaniyah. lughatuhu al-Yabaniyatu. Heeh. Heeh. Lughatul al-Yabaniyah tuh. Ini. Aja. Tayyib. Ba'dah nastamir. Kita lalui aja. Ibu Mutia, tafadhali Ibu Mutia. الرقم 19 والعشرين أين أبوه أين زينب ini Abu Hamzah maksudnya أين أبوه Jawabnya Abu apa Abi ya Ustaz ya? Jadi apa Abi? di mana bapaknya yang kita bicarakan dia kan namanya tetap lah Om bukan bapakmu yang ditanya gitu kan tanya bapaknya Abuhu Abuhu min Yaban. fil Yabani fi kayak fi أبوه في اليابان جيد أحسنت رقم 20 الآن أين زينب Zainab di mana Om? Zainab min Aina jawabnya fi Ini pertanyaannya aina bukan min aina. Kalau aina saja jawabannya fi. Kalau min aina jawabnya min. Begitu. Aina Zainabu hiya fi Hiya fi Iraqi. ada alnya Om ya. Hiya fil Fil Iraqi. ahsanti. Hiya fil Iraqi. Jayid ahsant. Insyaallah enggak bingung Om ya. Masih ini belum sempat murojaah Ustaz, jadi masih agak bingung. Semoga nanti diberi kemudahan depannya. Nanti mungkin bisa nanti kalau waktunya sudah luang bisa murojaah yang pertemuan sebelumnya. Ya. Mbak Anda? Nabila, tafadhali Nabila. رقم 21 والثاني وعشرون 21 نبيلة تفضلي نبيلة أين زوجها Ini suaminya siapa Nabila? Zaujun itu maknanya apa, Nabila? Suami. Suaminya siapa? Suaminya siapa? Suami bapaknya Muhammad? Bukan. Ini kaitannya sama pertanyaan sebelumnya ini. Satu paket ini. Suaminya Zainab. Aina Zainabu? Zainab di mana Zainab? Zainab fil Iraq. Wa aina zawjuha? Ha ini maksudnya Zainab. Di mana dan di mana suaminya Zainab? Suaminya Zainab tadi di mana? Hah? Saya tunjukkan tadi slide ini. Nah, ini. Zainab. Ini Zainab. Lalu hiya fil Iraq ma'a zawjiha. Ma'a man? Zainab ma'a zawjiha. Berarti zawjuha di mana? Aina zawjuha? Nabila? Ya sama-sama fil Iraq, kan bareng sama Zainab. Nggak kemana-mana. Huwa aidan fil Iraqi atau huwa fil Iraqi aidan. Nggak masalah dibolak-balik.
Begitu, Nabila ya. Lalu kalau pertanyaan terakhir, yang pertanyaan paling terakhir tadi, ahuwa mudarrisun, apakah suaminya tadi itu seorang mudarris? Jawabnya, hah? La. La apa? La huwa. Ahsant. La huwa muhandisun. Begitu Nabila ya. Insyaallah nggak bingung ke Nabila ya. Baik. Zaujuha mudarrisun, la huwa muhandisun. Ibu-ibu ada pertanyaan sampai di sini? Hal min soal? Tidak ada pertanyaan? Semoga Allah memberikan kemudahan. Kita lanjutkan dulu ya. At-tamrin ats-tsani. Ini di tamrin ini kita latihan menerapkan dhamir muttasil, ha ghaib dan ha ghaibah. Perintahnya, dha' fil faraghi fima yali ad-dhamira hu wa ha. Dha' letakkan fil faraghi fima yali, fil faragh pada bagian yang kosong berikut ini. Apa yang harus diletakkan di dalamnya? Ad-dhamir. Kata ganti. Kata ganti apa? Hu dan ha. Hu atau ha. Disesuaikan otomatis, disesuaikan dengan apakah mudzakkar atau muannas gitu ya. Disesuaikan apakah mudzakkar atau muannas. Baik, ini pertanyaannya. Tadi yang belum Busri, tafadhali Busri. Hadhil bintu talibatun. Ism nuqtah 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 Zainabu. Bagaimana Busri? Busri masih bersama dengan kita? Kayaknya izin banget. Izin ya? Tauhid. Ternyata sudah nggak ada. Kembali ke atas ke Bu Agneta, tafadhali. Nah, Ustaz. Hadhil bintu Nah, ismu ismuha Zainab. Jayyid, ahsanti. Ismuha Zainabu. Kenapa kok pakainya ha bukan hu? Mu'annas. Muannas karena bintun ya. Bintun dan di sini Zainab. Bintun itu muannas. Makanya pakainya ha. Ismuha Zainabu. Ahsant. Allahu alaik. Ba'dah Ibu Amalia. Muhammadun tabibun wabnu nuqtah 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 muhandisun. Ibnuhu muhandisun. Wabnuhu muhandisun. Ahsan. Kenapa pakainya hu bukan ha? Ini kan laki-laki muzakkar. Hu ini kembali yang dimaksud hu adalah Muhammad ya. Muhammad Iya, ini si mudzakkar. Muhammadnya. Tayyib. Ahsan. Jayyid. بعده Ibu Ayu Agustin. الرقم الثالث هذا الرجل تاجر كبير اسمه نقطة 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 عبد الله. Baik, saya tidak bisa terlalu jelas menangkap suaranya. Jawabannya ini yang betul? Insya Allah mudah ini, insya Allah bisa menjawab. Ahsan. Hadza ar-rajulu tajirun kabirun ismuhu. Pakainya hu. Ismuhu Abdullah. Kenapa pakainya hu bukan ha? Karena di sini kembali dhamir ini kata ganti ini kembali ke ar-rajul. Ar-rajul. Ar-rajul mudzakkar ya. Bukan muannas. Ahsan. Barakallahu fik. Ba'dah ar-raqam ar-rabi'. Baika, tafadhali Baika. Aminatu. Aminatu fil ghurfat wa ummuha fil matbahi Fil matbahi. Ahsan. Aminatu fil ghurfati.
Wa ummuha fil matbakhi. Pakainya ha ummuha karena ha di sini maksudnya adalah Aminah. Aminah ini nama mudzakkar Om ya? Hah? Nama muannas. Iya. Nama muannas. Kecuali kalau kita menamakan anak laki-laki kita Aminah. Nah, baru jadi nama mudzakkar. Aminah nama muannas. Jayyid. Ba'da arqam Fil apa itu Ustaz? Fil fil mana fil ghurfati bukan yang terakhir fil matbakhi. Matbakh itu apa Om? Matbakh. Dapur. 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 Dapur Om ya. Kitchen. Baik. Ba'da setelah Mbak Eka, Bu Hanifah tafadhali arqam al-khamis afwan. Aisyatu Tobibun Tobibatun Ahsant. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha mumarridatun. Pakainya ukhtuha, pakai ha karena di sini yang dimaksud adalah Aisyah. Aisyah ini nama muannas. Jayyid. Ba'da Bu Hati, tafadhali Bu Hati arqam as-sadis al-akhir. Kharaja Muhammadun min al-fasli. Bu Hati. Kharaja Muhammadun minal fasli wa Zami Jamilu Ahsant. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Zamiluhu ini udah ada clue-nya di sini, ma'ahu. Berarti ya zamiluhu kan itu. Ini hu yang dimaksud hu di sini siapa? Muhammad. Muhammad. Karena Muhammad ini nama zakar ya. Zakar ya. Makanya hu bukan ha. Ahsan. Kalau muannas baru ha. Tayyib. Hal min soal, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Tidak ada? Ada Ustaz. Ustaz tadi yang Abi fil Yang mana Om? Abi fil Kuwaiti. Naam, Abi fil Kuwaiti. Di sini Kuwait pakai alif lam. Naam. Aslinya memang pakai alif lam apa karena dia pakai alif? Karena dia ditambah Ustaz? Asli memang nama sebagian negara itu kan memang ada al-nya memang. Seperti Al-Kuwait ini memang ada al-nya. Jadi bukan Kuwaitun, bukan. Kalau kita, tapi kalau yang nggak ada al-nya, jangan ditambah al juga. Soalnya Misr, Indonesia nggak ada al-nya, jangan ditambah al. Gitu. Sebagian negara ada al, seperti Al-Kuwait. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Di sini ada perintah. Hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal mithalil ati. Hati. Berikan 5 soal dan jawaban. Jadi 5 soal, 5 jawaban berpasangan. Kal mithalil ati, seperti misal contoh berikut ini. Berikan 5 soal dan jawaban, 5 pertanyaan dan 5 jawaban seperti contoh berikut ini. Contohnya, a'indaka qalamun. Ini seperti di hiwar tadi ya. A'indaka qalamun, a'indaka sayyaratun, kan tadi seperti itu. Jawabnya kalau na'am indi qalamun. Ini untuk yang ini latihan ini jawabnya semuanya na'am. Na'am indi qalamun. Gitu ya. Coba Bu Zuhrah. Coba Bu Zuhrah bikin pertanyaan yang mirip seperti ini pakai a'indaka.
Lalu jawabnya na'am indi. Terserah bendanya apa. Jadi yang dirubah ini cuma kolamonnya saja. Coba tanya yang lain. Bagaimana Indah. A'indaka Kitabun. kitabun? Jawabnya Naam. Kitabun. ahsant. A'indaka kitabun? Na'am, indi kitabun. Begitu ya? Mudah kan ya? A'indaka kitabun? Indi kitabun. Na'am, indi kitabun. Ba'dah Bu Yanti, tafadhali silahkan dicoba soal seperti ini dan jawabnya seperti itu. Bu Yanti? Halo? Bu Yanti juga terputus ya? Baik, nggak masalah. Semoga Allah berikan kebaikan. Selanjutnya setelah Bu Yanti, Aca, coba buat pertanyaan seperti ini. A'indaka dan jawabannya na'am, indi. A'indaka baitun, na'am indi baitun. A'indaka baitun, na'am indi baitun. Jayyid, ahsanti. Barakallahu fiik. Insyaallah di sini nggak ada kendala ibu-ibu ya. Insyaallah. Insyaallah nggak ada kendala. Baik, mudah ini. Berarti a'indaka jawabannya na'am indi. Kita coba lanjutkan yang tamrin selanjutnya. Ini perintahnya hampir sama. Hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal mithalil ati. Berikan 5 pertanyaan dan jawaban seperti contoh berikut. Nah, tapi contohnya berbeda. Contohnya di sana jawabannya menafikan. A'indaka qalamun? Jawabnya la, ma 'indi qalamun. Di sini seperti yang saya singgung di awal tadi, di sini ada tambahan ma an-nafiyah, ma yang menafikan, artinya tidak. Tidak, saya tidak punya pena. Maksudnya seperti itu. Tidak, saya tidak punya pena. Apakah kamu a'indaka qalamun? La, ma 'indi qalamun. Insyaallah jelas ya, tidak ada masalah. Coba Ibu Mutia, tafadhali. Indaka komisun. La A'indaka apa? komisun. Qamisun atau qamisun? Komisun. Qamisun. Jawabnya La ma indi mindiyun. loh, kok jawabannya lain? Kan tetap sama ya Ustaz ya? Coba kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini. Apakah kamu punya kemeja? Tidak, saya tidak punya serbet. Nyambung nggak? La ma indi komis. Begitu ya. Jadi yang ditanya itu ya jawabannya itu juga. A'indaka qalamun? La, ma 'indi qalamun. Kalau misalkan punya a'indaka qamisun? La, ma 'indi qamisun. Baru nanti kalau misalkan mau ditambahkan yang dipunyai apa, baru 'indi yang lain misalkan. Seperti itu ya. Seperti di hiwar tadi. Coba sekarang hafadzallahu alaik. Coba sekarang Nabila. Contoh pertanyaan dan jawaban seperti ini. A'indaka, jawabannya la. Nabila, tafadhali. A'indaka darajatun? La. Ahsant. A'indaka darajatun? La, ma 'indi darajatun. Jayyid, ahsantunna. Dari hiwar di halaman, dari tamrin di halaman ini, apakah ada pertanyaan ibu-ibu? Halaman soal? Ustaz mau tanya. Naam, tafadhali. Kalau yang di pertama itu
Kalau yang pakai ma, manafi. Nggak semuanya kan kalau salah ada la-nya terus pakai ma itu nggak semua pakai ma. enggak, ini enggak semuanya. Jadi ini kan untuk menafikan kepemilikan li dan indi di sini. Nanti semakin lama, semakin sering kita membaca, insya Allah nanti akan kita tahu kapan kita harus menggunakan ma dan kapan tidak. Seperti di bab pertama, kemarin kita tidak memakai ma kan, ya? Iya. Misalkan ahadza kitabun, la hadza qalamun, kan maksudnya itu. Tidak memakai ma lagi karena cukup yang dinafikan hanya pertanyaan a itu tadi, apakah? Apakah? Jawabannya tidak. Tidak ada yang dinafikan yang lain. Langsung di sana ahadza qalamun, la hadza kitabun, tidak ada lagi yang dinafikan. Sedangkan di sini setelah la ini menafikan pertanyaan a. Terus setelah itu ada yang dinafikan lagi, yaitu kepemilikannya kan itu ya, kepemilikannya dinafikan. Nah, Ustaz, syukran. Afan, jazakallah khair. Tidak ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, di sana ada beberapa contoh. Ta'ammal ma yali, perhatikan berikut ini. Coba diikuti ibu-ibu ya. Karirna ba'di, baitun. Baitun. Ini ism mufrad tanpa disambung dengan dhamir muttasil. Marratan ukhra, baitun. Baitun. Kalau ditambah dhamir muttasil misalnya, jadi baiti. Ma makna baiti? Rumah saya. Rumah saya. Ahsantunna. Ba'da baituka. Ma makna baituka? Rumah kamu. Rumah. Hah? Baituka, rumah? Kamu. Rumahmu. Rumahmu untuk mudzakkar ya. Ba'da baituhu. Ma makna baituhu? Rumahnya mudzakkar. Ba'da baituha. Ma makna baituha? Rumahnya perempuan. Rumahnya muannats. Baik, ahsantunna. Insyaallah enggak ada kendala ya di sini penerapan yaul mutakallim, kaful mukhatab, nanti juga kalau misalkan ada kaful mukhatabah, haul ghaibah. Insyaallah enggak ada kendala ya. Insyaallah. Baik. Kita lihat selanjutnya. Perintahnya apa? Oh, di sini PR ternyata. Al-wajib. Wajib di sini ini dijadikan PR. Halaman berapa ibu-ibu ini di PDF-nya ibu-ibu? 105. Halaman 105. Itu sebagai PR. Perintahnya apa? Adif. Adif itu maksudnya apa, Om? Itu bacanya adif. Adif. Apa makna adif? Mudhafkan, kan kita mempelajari mudhaf dan mudhaf ilaih kan, adif itu maksudnya adalah mudhafkanlah ism adifil asma'al atiyata ilal mutakallimi wal mukhatabi wal ghaibi wal ghaibati kama huwa muwaddahun fil misal. Mudhafkan beberapa ism berikut ini kepada dhamir mutakallim. Mutakallim itu, dhamir mutakallim itu apa, Om? Ya, dan nahnu. Ana, kalau di sini ana. Mutakallim mufrad. Ana. Ganti orang pertama. Betul. Kalau mukhatab di sini maksudnya apa? Anta.
anta, Yang kedua. anta gitu ya. Lalu ghaib, al-ghaib di sini maksudnya apa? Ya. Huwa. Huwa. Al-ghaib mudzakkar kan namanya. Kalau al-ghaibah muannas. Siapa? Hiya. Iya. 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 Jadi kita diminta untuk memudhofkan isem-isem yang di bawah. Di sana ada beberapa isem ini. Ada qalamun, kitabun, sarirun, ismun, mindilun, ibnun, sayyaratun, miftahun, yadun. Ini kita diminta untuk memudhofkannya ke domir. Domirnya otomatis domir mutasil kan namanya kalau mau jadi mudhofun ilaih. Domir mutakallim, domir mukhatab, domir ghaib, domir al-ghaibah. Ini yang saya tuliskan ini ana, anta, huwa, hiya. Ini domir munfasil. Tapi jawabannya pakainya domir muttasil. Misalnya bagaimana? Kalau mutakallim jadinya yang paling pertama di sini. Qalamun. Jadi kalau dimudhafkan kepada ana jadi qalami. Hadza qalami. Kalau dimudhafkan ke mukhatab jadi Ada. Qalamuka. qalamuka, hadza qalamuka. Gitu ya. Kalau dimudhafkan kepada dhamir ghaib jadi hadza qalamuhu. Lalu kalau dimudhafkan ke dhamir ghaibah jadi hadza qalamuha. Jadi di sana idhofahnya ke dhamir mutasil. Jadi ada ya mutakallim, kaful mukhatab, haul ghaib, haul ghaibah. Nanti yang di bawah dari kitabun, sarirun, ismun, mindilun sampai yadun semuanya jawabannya seperti contoh yang di atas. Gitu ya, seperti hadza qalami, hadza qalamuka, hadza qalamu. Mudah kan ya insyaallah? Insyaallah. Mudah sekali insyaallah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Tidak ada pertanyaan tentang PR halaman 105? Tidak ada. Tidak ada ya? Insyaallah mudah. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Iya. Di sana ada beberapa contoh penerapan domir masih domir muttasil yang juga masih dalam keadaan jar. Hanya saja ini bukan sebagai mudhofun ilaih, tapi karena masbuqun biharfil jar, karena diawali huruf jar. Taib. Coba ya. Kita baca. Jarirna ba'di. Li. Laka. Lahu. Laha. Taib. Kita lihat di sana ar-raqam al-awwal li ukhtun wahidatun. Jayid. Naam. Ar-raqam ats-tsani alaka akhun? La mali akhun. Di sini kita ketemu mali, ya. Kalau tadi di sana tadi belum ketemu di awal tadi. Ada ma di sini tetap untuk menafikan kepemilikan. La mali akhun. Ba'da ar-raqam ats-tsalits ukhti laha tiflun shaghirun. Ahsantunna. Al-akhir ar-raqam ar-rabi' zamili lahu akhun wa ukhtun. Jayyid, ahsantunna. Ini contoh beberapa penerapan dalam susunan kalimat. Di sana ada li, ada laka, ada li lagi, ada laha, dan ada lahu. Ini sesuai dengan dhamirnya mudzakkar muannasnya. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan ibu-ibu? Ada pertanyaan? Insyaallah tidak ada masalah ya di sini? Tidak ada kendala? Baik, alhamdulillah. Di sana ada keterangan di bawah naqulu 'indi kitabun.
Wa naqulu li akhun wa la naqulu 'indi akhun. Sebenarnya betul di sini keterangannya di sini seperti ini. Tapi setelah kita teliti maksudnya itu seperti kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, 'indi itu menunjukkan ma'iyah, kebersamaan. Sedangkan li itu menunjukkan kepemilikan. Gitu ya. Dan kenapa kok di sini tidak bisa dikatakan 'indi akhun? Memang kita tidak bisa mengatakan 'indi akhun. Tidak bisa, tidak pernah kita mendengar orang Arab menyebutkan 'indi akhun. Tapi kalau misalkan 'indi akhi, itu bisa saja. Bersamaku, saudaraku. Jadi ma'rifah. Bukan 'indi akhun, tapi 'indi akhi. Tapi intinya seperti yang saya jelaskan kemarin saja, nggak usah terlalu dibingungkan. Yang kalau kemarin sudah jelas, ini ya udah gitu aja. Kalau misalkan dijelasin lagi malah tambah bingung kan repot. Itu Om ya. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia biasanya terjemahannya hampir sama, li dan indi. Begitu Om ya. Baik. Kita lanjutkan. Ma'a, ini pembahasan tentang ma'a. Coba tadi terakhir yang menjawab pertanyaan siapa? Siapa tadi? Lupa. Kita mulai dari atas lagi kalau lupa. Dari Bu Agneta. Tafadhol Om. Nah, Ustaz. Ini coba dibaca Om. Khoroja Hamidun Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Ma'a Khalidin. Jayyid, ahsanti. Mudah sekali. Ba'da Ibu Amalia. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Ahsanti. Enggak ada kendala insyaallah. Ba'da Ibu Ayu. جيد أحسنت. جلس المدرس مع المدير. أحسنت. بعده بائكة تفضلي. Man ma'aka ya Ali? Ma'i zamili. جيد أحسنت. من معك يا علي؟ معي زميلي. الرقم الخامس. فتح الله عليك. Ibu Hanifah. Aminatu. Aminatu ma'aha zawjuha. أحسنت. آمنة معها زوجها. الله عليك. Bu Heti, apakah sudah bergabung kembali dengan kita? Kharaja bumi minal baiti man kharaja ma'hu kharaja ma'hu. جيد. خرج أبي من البيت. من خرج معه عمي. أحسنتي. فتح الله عليك. Ini adalah beberapa contoh penerapan ma'a dalam susunan kalimat. Di sana ada ma'a Khalidin, ma'al muhandisi, ma'al mudiri, ma'aka, ma'i, ma'aha, lalu ma'ahu. Ini ma'a itu termasuk ism ism dzaraf. Ism dzaraf, ya, huruf terakhirnya selalu fathah dan dia kedudukannya selalu sebagai mudhaf. Mudhaf dan ism setelahnya sebagai mudhafun ilaih. Sebagai mudhafun ilaih, majrur. Ini kalau ismnya ism munsharif seperti ini. Ism mu'rab. Mu'rab itu lawannya mabni. Nah, ini harokatnya jelas kasroh di sini, kasroh. Tapi kalau domir kan mabni, tidak bisa berubah-berubah. Maka di sana sebenarnya tetap dalam keadaan jar sebagai mudhafun ilaih.
Kita mengatakannya fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar, bukan majrur tapi fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar. Gitu ya. Jadi kaf, ya mutakallim, ha ghaib, ha ghaibah dan ha ghaib ini semuanya sebagai mudhaf ilaih. Ibu-ibu masih bersama dengan kita? Ada pertanyaan ibu-ibu tentang ma'ah? Insyaallah. Enggak ada, ya? Insyaallah enggak ada masalah, enggak ada kendala. Baik. Selanjutnya di sini at-tamrin ats-tsamin, latihan 8. Latihan 8 ini kita diberikan contoh penerapan dhamir muttasil. Dhamir muttasil dalam keadaan jar. Coba ibu-ibu kita baca sama-sama, jarrirna ba'di baitun. Baitun. Baituka. Baituka. Baituhu. Baituhu. Baituha. Baituha. Baiti. Baiti. Abun. Abun. Abuka. Abuka. Abuhu. Abuhu. Abuha. Abuha. Abi. Abi. Akhun. Akhun. Akhuka. Akhuka. Akhuhu. Akhuhu. Akhuha. Akhuha. Akhi. Akhi. Baik. Ada pertanyaan tentang contoh ini ibu-ibu? Kok ada tambahan waw gitu? Oh, kok ada tambahan waw. Jadi saya menduga akan ada pertanyaan ini. Tapi pertanyaan bagus ini. Sebenarnya ini belum ada pembahasan di sini. Tapi ini masalahnya ada contoh di sini. Memang di bukunya seperti itu. Nggak masalah. Jadi abun dan akhun ini termasuk istilahnya itu al-asmaul khomsah. Ini 5 ism yang perlakuannya khusus. 5, hanya ada 5 ism yang perlakuannya khusus. Di antaranya apa saja? Abun ini, akhun, hamun, fu, dan dhu. Ada 5 ism. 5 ism ini jika diidhofahkan, jika menjadi mudhof, maka muncul wawunya. Makan bot, tolong dicuci ya bot. Jadi bukan karena bersambung dengan dhamir mutasil, ini bukan. Karena abun dan akhun ini sebagai mudhof, maka muncul wawunya. Misalkan kalau bukan bersambung dengan dhamir mutasil, misalkan dengan ism zahir, misalkan Abu Muhammadin, tetap ada wawunya karena dia sebagai mudhof. Abu Muhammadin, Abu Hurairah, Abu Ayyub, kan seperti itu. Kalau menjadi mudhof maka dia muncul wawunya. Ini al-asmaul khamsah semuanya seperti itu, kecuali kalau mudhof ila ya'il mutakallim. Kalau mudhof kepada ya mutakallim maka tidak ada tambahan wawunya. Begitu, Om ya? Bingung nggak, Bu Zuhro? Belum sih. Yang penting ginilah, kalau misalkan ini bukan semua kata, hanya kalau yang kita ketemukan di sini baru abun dan akhun saja. Jadi kalau abun dan akhun menjadi mudhof, maka ditambah waw, sukun, gitu saja. Gitu ya? Ya. Kalau sebagai mudhof, maka ditambah waw sukun. Ini berlaku pada abun dan akhun. Ini baru ini yang kita temukan. Sebenarnya ada 5, tapi kita baru menemukan 2 ini. Tapi kalau mudhofnya ke ya mutakallim, ini kan ya mutakallim. Abi, akhi, ini mudhofnya ke ya mutakallim kan, ya? Tapi kalau mudhofnya ke ya mutakallim tidak perlu ditambah waw. Begitu, Om ya? Gimana, Om? Masih bingung nggak, Om?
Baik. Kita nggak masalah nanti sambil jalan aja kan ini sebenarnya juga bukan pembahasannya di sini. Ya, Tapi masalahnya ini ada contohnya kan gitu. Nggak masalah. Nanti insya Allah pada saatnya kita akan membahas tersendiri. ya Ustaz. Kita lanjutkan tadi terakhir yang menjawab siapa? Lupa lagi. Mbak Eka tadi sudah menjawab. Oh, Bagaimana? saya terakhir. Siapa? Bu Heti. Iya, Bu Heti. Berarti sekarang Bu Zuhroh. Ar-Raqam al-awwal. Ini dibaca Om, silahkan dibaca. Abi fil Fil baiti. Fil baiti ahsanti abi wa ummi fil baiti. Mudah kan Om ya? Nggak ada kendala insyaallah. Afwan saya izin sebentar lagi. Marratan ukhra, aina abuka ya Hamidu? Aina Ya Hamidu Dhahaba ila suqi. jahab dhahaba ila suqi. A'aquka tabibun? Ahatabika tabibun La huwa mudarrisun. huwa mudarris. Zainabu fir riyadi. Akhuha fil ta'ifi wa abuha fil madinatil munawwarati. Jayyid. Ar-raqam al-khamis, hadha at-talibu abuhu wazirun. Wa akhuhu tajirun kabirun. Jayyid. Al-akhir, dhahaba akhi ila al-madrasati. Wa dhahaba abi ila al-jami'ati. Ahsantunna. Jayyid. Terakhir di sini subhanallah. Yang latihan 9 ini menunjukkan perbedaan antara nama laki-laki yang tidak diakhiri tak marbutah dan nama laki-laki yang diakhiri tak marbutah. Sebagaimana kita bahas sebelumnya. Dan di sini ada latihan. Latihan ini sebagai tambahan saja Om ya. Sebagai tambahan PR. PR-nya tadi halaman 105 ditambah ini. Ini ditulis ulang, disalin maksud saya, disalin dan diharokati dengan lengkap. Apakah harokat terakhirnya tanwin atau bukan? Begitu Om ya? Ya, Ustaz. Baik. Jayyid. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ini sudah selesai? Cukup, Ustaz. Tidak ada pertanyaan? Nah. Masalah pengucapan kayak ana itu Kak. Kalau saya Pengucap- dengarnya kayak ana gitu. Itu enaknya itu kalau saya tadi kan saya ngomong pendek ya, tapi kalau seandainya panjang dari bawah atas itu nggak apa-apa ya Ustaz? Sebenarnya ini kalau dikaitkan dengan tajwid ya. Dan sejarah penulisan. Alif pada ana itu sebenarnya bukan alif tanda mat, melainkan alif fariqah atau alif tafriq. Seperti halnya juga alif setelah wawul jamaah. Setelah wawul jamaah itu biasanya kan ada alif kan ya? Zahabu. Itu setelah wawu ada alif. Alif itu alif fariqah atau alif tafriq. Itu alif untuk membedakan fungsinya. Membedakan antara wawu dengan wawu yang lain. Kalau pada ana ini untuk membedakan apa? Untuk membedakan ana dan
inna atau an. Masya Allah. Itu supaya ketika tidak ada harokat itu kita bisa membedakan mana yang inna, an atau ana, seperti itu. Jadi aslinya fungsi awalnya itu bukan sebagai tanda mat tapi untuk membedakan saja. Makanya di dalam Al-Qur'an sendiri biasanya kata ana itu di atas alifnya ada sidr mustatil. Sidr mustatil itu apa? Ada tanda oval, bulat, bukan bulat betul-betul bulat tapi oval yang lubang di tengahnya, oval lubang di tengah. Iya kan, ya? Iya atau ya? Iya. Itu maksudnya apa? Tidak dibaca panjang. Bukan tidak dibaca panjang secara mutlak. Kalau wasal. Dia kalau membacanya disambung dengan kata setelahnya, maka dia dibaca pendek, tidak dipanjangkan. Faqala ana rabbukumul a'la. Tapi kalau berhenti pada kata ana, maka dia dibaca mat. Faqala ana. Seperti itu. Itu kalau dalam membaca Al-Quran. Oh, Masya Allah. Begitu, Om, ya? Baik, Ustaz. Tayyib, Afan ini saya mohon maaf atas semua kekurangan hari ini. Untuk PR berarti tugas tulisnya tadi menulis, mengerjakan halaman 105 dan yang latihan terakhir itu tadi, Om, ya. Untuk tugas hafalan, ini kita kayak buru-buru ini, Om, nggak masalah. Untuk tugas hafalannya menghafal kosakata bab 11. Dan bab 11 ini kosakatanya sedikit sekali. Kalau tidak salah cuma 3 kosakata, maka sekalian digabung dengan bab 12. Supaya cepat selesai, cepat kelar. Bab 12 itu bab terakhir semester ini. Semoga Allah memberikan kemudahan Ibu ya. Tayyib. Jadi bab 11, bab 12 sekalian. Tayyib, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keikhlasan, keberkahan dan keistiqomahan dalam proses belajar kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.